Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan masalah ekonomi dan perdagangan, yang dimana masalah ini sangat banyak sekali perdebatan yang terjadi di kalangan para ulama atau orang-orang yang berijtihad. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan sudut pandang majelis tarjih itu sendiri, sehingga kemudian ada beberapa komponen yang ingin saya bahas pada pembahasan kali ini. Misalnya yang pertama itu terkait dengan bunga koperasi. Terkait dengan bunga koperasi, mungkin timbul pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak pada masyarakat atau teman-teman sekalian terkait dengan bagaimana kemudian koperasi itu sendiri. Bagaimana kemudian ketika masyarakat itu meminjam kepada koperasi itu sendiri dengan bunga 3-4% untuk gaji 2% dan 1-2%-nya untuk kantor. Kemudian pertanyaan pertama, haramkah kemudian bunga itu? Kemudian yang kedua adalah, samakah hukum bunga uang dengan riba? Kemudian samakah bunga uang yang itu dengan proses pembayaran ONH? ONH adalah ongkos naik haji, yaitu barang siapa yang cepat membayarnya maka dikurangilah yang ia bayar. Kemudian apabila ia lama membayar maka ia akan dikenakan bayar lebih tinggi. Kemudian di sini dijelaskan bahwa koperasi merupakan salah satu bentuk muamalah yang baru, yang dimana sejak pada zaman Rasulullah SAW bentuk muamalah ini sendiri belum pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Karenanya koperasi merupakan masalah ijtihadiyah, masalah ijtihad di kalangan para fuqaha ahli fikih dan para ulama lainnya, sehingga kemudian tidak ada ditemukan secara jelas dalil nas yang berbicara tentang koperasi itu sendiri. Kemudian bagaimana sih hukumnya koperasi itu sendiri? Koperasi kita ketahui bahwa memiliki satu sikap gotong royong atau istilahnya adalah muawanah, yaitu tolong menolong. Di dalam koperasi diterapkan tolong menolong antara anggota dan pekerjanya, yang dimana bunga itu diperoleh dari para anggota dan dibagikan pula kepada para anggotanya dan untuk kantor itu sendiri. Dalam sudut pandang ini kemudian Majelis Tarjih Muhammadiyah melalui muktamar di Sidoarjo pada tahun 1989 bahwa hukum koperasi itu ditetapkan berdasarkan musyawarah dan keadilan, sehingga di dalamnya tidak ditemukan adanya ketidakadilan dan merugikan, dan tidak pula yang dirugikan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun." Artinya, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan riba, maka katakanlah bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Kemudian yang kedua, berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diterapkan bahwa bunga koperasi tidak sama hukumnya dengan bunga bank atau bunga riba. Hukum riba hukumnya haram, sedangkan bunga koperasi hukumnya mubah. Kemudian yang ketiga, koperasi tidak sama dengan bank pemerintah yang menerima pembayaran ongkos ONH, ongkos naik haji. Tentang koperasi dijelaskan pada penjelasan yang pertama. Kemudian dijelaskan pula di dalam muktamar tarjih di sebagai berikut tentang bank dengan sistem riba hukumnya haram, sedangkan bank yang tanpa riba hukumnya halal. Bunga yang diberikan oleh bank-bank pemerintah kepada nasabahnya atau sebaliknya termasuk mustabihat, termasuk sesuatu yang mustabihat, ya, yang dimana Rasulullah SAW bersabda, "Wa man waqa'a fis subhati waqa'a fil haram." Ya, siapa yang terjatuh kepada sesuatu yang subhat maka dia jatuh kepada sesuatu yang haram. Maka dalam persoalan ini kemudian kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk berhati-hati di dalam melakukan tindakan atau meminjam atau melakukan pembayaran di bank-bank yang sifatnya
mengandung unsur-unsur riba. Ini terlepas dari perdebatan, tetapi sebagai seorang muslim yang baik yang ingin berhati-hati, maka hendaklah ia meninggalkan perdebatan itu. Persoalan selanjutnya adalah terkait dengan persoalan-persoalan yang kemudian banyak sekali terjadi, yang banyak kemudian kita lakukan oleh orang-orang muslim itu sendiri, yaitu terkait dengan bagaimana sih hukumnya seorang yang berislam atau seorang muslim itu menyimpan harta atau menabung di bank dengan alasan bahwa sebagai bentuk ia menjaga hartanya. Di sini kemudian dijelaskan, kemudian timbul lagi pertanyaan, apakah kemudian uang yang kita simpan di bank atau di koperasi itu wajib dizakati? Itu pertanyaan-pertanyaan seputar terkait dengan bank itu sendiri. Dijelaskan di dalam putusan Tarjih Muhammadiyah melalui muktamar di Sidoarjo pada tahun 1968 bahwa satu-satunya bank atau salah satu bank yang dibenarkan di dalam persoalan ini adalah Bank BNI, Bank BI dan lain sebagainya untuk menyimpan atau meminjam harta itu sendiri. Bank negara aman dan menghasilkan sekadar bunga atau imbalan jasa penyimpan karena uang tersebut dipergunakan untuk usaha dan membangun negara. Kalau untuk aman dan tidak menghasilkan, mungkin teman-teman sekalian atau saudara sekalian bisa menyewa safety box di bank negara untuk menyimpan uang saudara. Untuk lebih jelasnya dapat saudara tanyakan pada bank negara di tempat saudara meminjam, karena sekarang telah berdiri pula Bank Muamalat Islam, kiranya alternatif kedua telah dapat dihubungi. Jadi pada persoalan ini Majelis Tarjih Muhammadiyah kemudian membenarkan persoalan itu, bagaimana kemudian kita meminjam atau menaruh harta kita di bank itu dengan alasan untuk menjaga harta kita. Kemudian persoalan kedua yaitu apakah kemudian uang yang kita simpan di sana apakah wajib dizakati? Ya, di sini dijelaskan bahwasanya karena bank itu adalah harta atau mal, maka sudah pasti wajib dizakati sebagai zakat mal. Sesudah harta kita melewati haul dan zakatnya 2,5%. Kemudian selanjutnya adalah persoalan hadiah, yang biasanya hadiah ini diberikan oleh bank kepada nasabahnya yang menaruh uangnya di bank itu sendiri. Dan kemudian apakah boleh, karena kemudian sistem yang digunakan adalah diundi itu sendiri. Jadi ini kemudian studi kasus yang kemudian banyak sekali terjadi di masyarakat kita atau di bank-bank dan hampir semua bank yang ada di Indonesia itu sendiri. Persoalan ini perlu kita pecahkan karena kemudian umat Islam itu tidak terlepas dari persoalan-persoalan hukum itu sendiri. Bisa kita temukan di dalam pembahasan di dalam tanya jawab agama yang dibuat oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Di sana dijelaskan bagaimana sih hukum hadiah yang diberikan oleh salah satu bank kepada sebagian penabung dengan cara diundi. Jadi pada dasarnya teman-teman sekalian, hadiah itu merupakan sesuatu yang dibolehkan di dalam agama itu sendiri. Termasuk pada persoalan ini, hadiah yang diberikan bank kepada nasabahnya adalah sebagai bentuk apresiasi bank kepada nasabahnya yang telah menabung, yang telah memberikan harta, yang telah menginvestasikan hartanya kepada bank itu sendiri. Yang dimana nantinya harta yang diberikan oleh harta yang ditabungkan yang ditabungkan oleh nasabahnya itu diputar kembali untuk mencari keuntungan dan lain sebagainya. Maka pada persoalan ini Manhaj Tarjih kemudian berpendapat bahwa hadiah yang diberikan oleh salah satu bank kepada nasabahnya adalah tidak haram. Hadiah yang diberikan oleh bank itu sama saja halnya dengan pemberian-pemberian lainnya yang dibolehkan oleh hukum Islam. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kemudian apakah kemudian boleh ketika kemudian digunakan secara undi itu sendiri? Karena kita lihat kemudian kasus-kasus yang terjadi, hadiah yang diberikan oleh bank itu diberikan secara diundi kepada nasabahnya. Di sini dijelaskan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah cara diundi yang digunakan oleh bank itu sendiri tidak terlepas dari sedikitnya atau keterbatasannya hadiah yang akan diberikan, sehingga tidak mungkin kalau suruh penabung itu diberikan hadiah, sehingga untuk melakukan itu semua karena keterbatasan hadiah yang diberikan maka dilakukan dengan cara diundi itu sendiri. Dengan demikian cara undian dalam hal ini tidak termasuk haram, tidak termasuk judi dan tidak pula diharamkan. Mungkin itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.